Kesadaran masyarakat pedesaan, khususnya petani, dalam mengimplementasikan mekanisasi di bidang pertanian semakin menjadi tuntutan kebutuhan, mengingat makin terbatasnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Hal ini sinergis dengan strategi pembangunan nasional, khususnya pembangunan sektor pertanian, dipusatkan pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural, meliputi proses perubahan dari sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian yang maju dan modern, dari sistem pertanian subsistem ke sistem pertanian yang berorientasi pasar, dan dari kedudukan ketergantungan kepada kedudukan kemandirian. Penggunaan alat dan mesin pertanian sudah sejak lama digunakan dan perkembangannya mengikuti dengan perkembangan kebudayaan manusia. Pada awalnya, alat dan mesin pertanian masih sederhana dan terbuat dari batu atau kayu, kemudian berkembang menjadi bahan logam. Susunan alat ini mula-mula sederhana, kemudian sampai ditemukannya alat mesin pertanian yang kompleks. Dengan kembangnya pemanfaatan sumber daya alam dan motor secara langsung mempengaruhi perkembangan dari alat mesin pertanian. Sesuai dengan definisi dari mekanisasi pertanian, agriculture mechanization, maka penggunaan alat mekanisasi pertanian adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia dalam proses produksi pertanian, dan di dalam setiap tahapan dari proses produksi tersebut selalu memerlukan alat mesin pertanian. Secara umum, tujuan mekanisasi pertanian adalah 1. Mengurangi beban kerja dan meningkatkan efisiensi tenaga manusia. 2. Mengurangi kerusakan produksi pertanian. 3. Menurunkan ongkos produksi. 4. Menjamin kenaikan kualitas dan kuantitas produksi. 5. Meningkatkan taraf hidup petani. 6. Memungkinkan pertumbuhan ekonomi subsisten tipe pertanian kebutuhan keluarga menjadi tipe pertanian komersil atau commercial farming. Tujuan tersebut di atas dapat dicapai apabila penggunaan dan pemilihan alat mesin pertanian tepat dan benar. Tetapi apabila pemilihan dan penggunaannya tidak tepat, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Dari hasil penelitian BBP Mekanisasi Pertanian, Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa dengan tenaga manusia mampu dalam pengolahan lahan memerlukan waktu 62,5 hari per hektar. Menggunakan hewan memerlukan waktu 10 hari per hektar. Menggunakan hand traktor untuk pengolahan lahan memerlukan waktu 2,5 hari per hektar. Menggunakan traktor besar memerlukan waktu setengah hari per hektar untuk pengolahan lahan. Dari data tersebut diketahui bahwa efisiensi waktu pengolahan lahan dengan menggunakan alat mekanisasi pertanian lebih baik, dan bukan hanya efisiensi waktu, tapi juga tenaga serta biaya. Bagaimanapun, kita tidak dapat menghindari akan perkembangan teknologi terutama di bidang pertanian. Artinya, sebagai masyarakat tani, kita harus juga mengikuti perkembangan teknologi baik di bidang mekanisasi pertanian dan budidaya. Dengan makin majunya teknologi pertanian, maka harus ada sebuah kesiapan untuk menerima dan mengaplikasikan teknologi tersebut secara bijaksana. Dengan mekanisasi pertanian dapat diwujudkan suatu sistem usaha tani dengan kepastian hasil yang tinggi, yang dinyatakan dengan ciri fisik seperti kuantitas, kualitas, produktivitas, dan efisiensi. Cara pemanen padi dapat dibagi dua macam cara, yaitu cara tradisional dan cara mekanis. Dengan cara tradisional, alat yang digunakan adalah ani-ani atau sabit. Cara mekanis adalah alat yang digunakan adalah combine harvester. Kedua cara ini dalam hal efisiensi waktu sangat berbeda. Cara tradisional memakan waktu yang lebih lama dan tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan cara mekanis memakan waktu yang sedikit dan kerja sedikit dan sedikit kehilangan hasil. Sebagai perbandingan, dengan cara tradisional untuk 1 hektar memerlukan waktu 10 hari, 5 orang tenaga kerja per hektar. Masih memerlukan proses perontokan kemudian dijemur. Kalau secara mekanis hanya memerlukan waktu 2 jam dengan tenaga kerja 2 orang per hektar. Benih sudah dalam bentuk gabah panen, sudah siap dijemur. Penggunaan mesin combine harvester ini untuk memanen padi memang mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya adalah menghemat waktu dengan biaya yang relatif lebih murah sehingga mengurangi biaya produksi. Juga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian per hektar. Namun, di balik itu, dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dampak dari penggunaan mesin panen combine harvester adalah secara sosial menggantikan waktu kerja buruh panen power thresher
berkurangnya kesempatan kerja buruh panen dan penurunan pendapatan bawahan petani lahan sempit. Hal ini juga harus kita pikirkan, mengingat sektor pertanian ini adalah penyedia lapangan kerja terbesar bagi masyarakat, terutama di pedesaan. Perlu langkah strategis untuk mengurangi dampak sosialnya. Kalau menurut kalian gimana guys? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.